Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Wa minhum ummiyun, dan di antara mereka ada orang yang buta huruf, bodoh. La ya'lamuna al-kitab, mereka tidak mengerti kitab Taurat illa kecuali amaniya, angan-angan. Wa inhum illa yadhunnun, dan tidaklah mereka itu kecuali menduga-duga. Ya. Di antara mereka itu ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailun lilladzina yaktubuna alkitab, maka celakalah bagi orang-orang yang yaktubuna, mereka menulis alkitab, kitab selain kitab suci, biaitihim, dengan tangan-tangan mereka, thumma yaqulun, kemudian mereka mengatakan hadza min indillah, ini adalah kitab dari sisi Allah, liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk mereka menjual belikan bihi, dengan kitab itu, thamanan qalila, dengan harga yang sedikit, yang murah. Fawailun, maka celakalah lahum bagi mereka mimma katabat aydihim, dari apa yang telah mereka tulis dengan tangan mereka itu. Wawailun, maka dan celakalah lahum bagi mereka mimma yaksibun, dari apa yang mereka kerjakan. Jadi di sini Ibnu Abbas menerangkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan para ahli kitab yang memalsukan kitab Taurat. Ya, mereka mengatakan hasil pemalsuan itu adalah suatu yang turun dari Allah. Mereka bermaksud mendapatkan keuntungan duniawi. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang murah. Maka celakalah mereka, ya, karena tulisan tangan mereka, celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Jadi memalsukan dan mengubah ayat untuk kepentingan dan keuntungan. Ya. Jadi Bani Israel, ya, bahwasanya di antara mereka itu ada yang buta huruf sehingga tidak dapat membaca dan mengetahui isi kitab Taurat kecuali apa yang dikatakan oleh pendeta-pendeta mereka, yang sebagian besar adalah kebohongan belaka. Ya, jadi oleh sebab itu mereka hanya dapat menduga-duga tentang isi kitab Taurat dari apa yang mereka dengar. Ya. Jadi mereka hanya bisa menduga-duga. Jadi pendeta-pendeta kaum Yahudi itu banyak yang merubah isi kitab Taurat dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini datang dari Allah. Ya, jadi mereka itu bermaksud dengan mengubah isi Taurat akan memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatannya itu. Jadi dia dapat keuntungan dari mengubah isi Taurat. Dengan sedikit yang diperbuat seperti itu supaya dia untung. Dan yang mereka rubah sebagian besar dari kitab Taurat, yang pada intinya keterangan tentang kedatangan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Itu pada intinya seperti itu, dirubah. Ya, dengan mengatakan bahwasanya penutup para nabi tersebut adalah dari golongan Bani Israel, keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Jadi yang di Taurat sudah disebutkan bahwa penutup para nabi itu Nabi Muhammad SAW. Nah, dirubah sama mereka. Ya. Bahwa penutup para nabi itu dari Bani Israel, dari golongan mereka, dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Ya, maka kecelakaan besar bagi mereka akibat yang mereka kerjakan itu disebabkan karena mereka membuat satu kebohongan kepada kaumnya, hanya mengharapkan keuntungan dunia yang sedikit, sehingga mereka akan mendapatkan kehinaan di dunia dan diazab di akhirat. Ya. Ubaidillah bin Abdullah memberitahuku, ya, ini kata Zuhri,
Az-Zuhri itu menceritakan dari Ibnu Abbas, ya, wahai kaum muslimin, bagaimana mungkin ya, kalian itu menanyakan sesuatu kepada ahlul kitab, sedangkan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu kepada Nabinya Muhammad, itu merupakan berita Allah Ta'ala yang paling aktual, yang apabila kalian membacanya tidak akan membosankan, dan Allah Ta'ala telah memberitahu kalian bahwa ahlul kitab telah mengganti kitab Allah Ta'ala dengan mengubahnya serta menulis kitab baru dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan bahwa kitab itu berasal dari Allah Ta'ala, ya, dengan maksud agar mereka dapat menjualnya dengan harga yang murah. Ya, bukankah ilmu yang sampai kepada kalian itu melarang untuk bertanya kepada mereka? Demi Allah, kami tidak pernah melihat seorang pun dari mereka bertanya mengenai apa yang diturunkan kepada kalian. Nah, ini diceritakan oleh Az-Zuhri, Ubaidullah bin Abdullah, ya, dari Ibnu Abbas. Ya. Waqalu, dan mereka Yahudi itu berkata, waqalu lan tamassanan nar, ya, api neraka itu tidak akan dapat menyentuh kami illa kecuali ayyaman ma'dudah, beberapa hari tertentu, sedikit. Qul, katakanlah, at-takhattum, apakah kalian telah membuat indallah di sisi Allah itu ahdan, satu perjanjian, falan yukhlifallahu ahdahu, maka Allah tidak akan mengingkari janjinya. Am taqulun, atau kalian mengatakan alallahi, atas Allah ataupun tentang Allah, ma la ta'lamun, apa yang tidak kalian ketahui. Bala, ya benar, man kasaba sayi'atan, siapa yang berbuat kejahatan, keburukan, wa hatat bihi, dan meliputi menguasainya, khoti'atuhu, kesalahan ataupun dosanya itu meliputinya, faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi Ibnu Abbas, kedua ini diturunkan sebagai bantahan atas ucapan orang-orang Yahudi. Jadi mereka itu berkata, kita tidak akan masuk neraka kecuali untuk menebus sumpah kita. Nah, kita disiksa beberapa hari saja sesuai lamanya kita menyembah patung sapi, yaitu 40 hari. Setelah itu kita tak akan disiksa lagi. Ya. Jadi ayat ini itu menerangkan tentang pernyataan orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya mereka tidak akan disentuh dengan api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Ya, kecuali hanya beberapa hari saja. Itu pernyataan orang Yahudi. Nah, Allah Ta'ala itu membantah pernyataan mereka itu dengan berfirman, katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah dan Allah Ta'ala tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan kepada Allah Ta'ala apa yang tidak kamu ketahui? Ya, jadi mereka hanya membuat-buat pernyataan yang tidak berdasarkan wahyu yang disampaikan Allah kepada mereka. Ya, dan dengan menyatakan pernyataan mereka tersebut itu, mereka bermaksud agar Bani Israel tetap dalam agama mereka, karena di dalam agama yang lain, yaitu agama Islam, janji Allah tersebut hanya berlaku kepada orang beriman dan bertakwa. Jadi mereka mengatakan pernyataan tersebut itu hanyalah menduga-duga saja, akan tetapi sesungguhnya mereka tidak mengetahui tentang apa yang mereka katakan. Yang sebenarnya itu adalah barang siapa yang berbuat dosa, ia telah diliputi oleh dosanya, maka mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beramal soleh, mereka adalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.
Jadi pernyataan mereka bahwasanya mereka sekali-kali tidak akan disentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja itu adalah angan-angan mereka belaka. Karena ketakutan mereka tentang dosa-dosa yang telah mereka kerjakan dan mereka takut dengan azab Allah yang diancamkan kepada mereka. Ya. Abu Hurairah itu menceritakan setelah Khaybar berhasil ditaklukkan, Rasulullah diberi hadiah daging kambing yang ditaburi racun. Maka beliau pun bersabda, kumpulkan orang-orang Yahudi di sini untuk menghadapku. Ya, setelah berkumpul, Rasul bertanya, siapa orang tua kalian? Ya, si Fulan menjawab. Ya, si Fulan jawab mereka apa? Mereka berkata, beliau pun berkata akhirnya, kalian pendusta. Ya. Jadi setelah orang Yahudi itu berkumpul, Rasul bertanya, siapakah orang tua kalian? Ya. Dia jawab si Fulan. Ya. Beliau pun berkata, kalian berdusta. Ya. Padahal orang tua kalian adalah si Fulan lainnya, bukan yang dikatakan dia. Ya, dan mereka berhujah, engkau memang benar. Selanjutnya beliau bertanya kepada mereka, apakah kalian akan menjawab jujur jika aku tanya mengenai sesuatu kepada kalian? Wahai Abul Qasim, ya. Jika kami bohong, engkau pasti mengetahuinya sebagaimana engkau mengetahui orang tua kami. Ya, jawab mereka. Jadi lebih lanjut Rasul bertanya kepada mereka, siapakah penghuni neraka itu? Mereka menjawab, kami berada di neraka hanya sebentar saja. Kemudian kalian akan menggantikan kami di sana. Ya, setelah itu Rasulullah bersabda kepada mereka, hinalah kalian. Ya, kami tidak akan pernah menggantikan kalian di neraka. Ya, kemudian beliau bertanya, apakah kalian akan menjawab jujur jika aku tanyakan sesuatu kepada kalian? Ya, ataupun wahai Abul Qasim. Mereka jawab mereka, ya. Maka beliau pun bertanya, apakah kalian telah menaburkan racun pada daging ini? Jawab mereka, ya kami menaburinya. Kemudian beliau bertanya lagi, lalu kenapa kalian melakukan hal itu? Mereka menjawab, jika engkau pembohong, kami bisa bebas dari Anda. Dan jika engkau benar-benar Nabi, maka racun itu tidak akan pernah membahayakanmu. Ya. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Nasai dan Imam Ahmad. Ya. Hadis diceritakan dari Abu Hurairah. Hadis dari Abu Hurairah. Ya. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang yang beriman, alladzina amanu walladzina amanu, dan orang-orang beriman wa amilus solihat dan mereka mengerjakan kebajikan-kebajikan, ulaika ashabul jannah, mereka adalah penghuni surga, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Wa iz akhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah ketika kami mengambil sumpah, mengambil janji Bani Israel, anak cucu Israel, la ta'buduna illallah, jangan kalian menyembah selain Allah, illallah, kecuali Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua berbuat kebajikan. Wa dzil qurba, dan terhadap kerabat dekat, wal yatama, dan anak yatim, wal masakini, dan orang-orang miskin, wa qulu, dan kata kalian ucapkan, linnas, katakan ataupun ucapkan, linnas, kepada manusia, husnan, perkataan yang baik. Wa aqimus sholata, dan kalian dirikanlah sholat, wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat, tsumma tawallaitum, kemudian kalian berpaling ingkar, illa qalilan minkum, kecuali sedikit dari kalian, wa antum mu'ridun, dan kalian berpaling, orang-orang yang berpaling, pembangkang. Ya.
Jadi tentang perjanjian Allah dengan Bani Israel, janganlah kamu beribadah ya kepada selain Allah, berbuat baik kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, mengucapkan kata-kata yang baik kepada manusia, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Akan tetapi hanya sebagian kecil dari mereka yang memenuhi, sedangkan sebagian besar dari mereka melalaikan. Ya, jadi mereka membuat kedustaan terhadap Allah dengan mengatakan apa yang tidak difirmankan pada mereka. Ya. Dengan mengikuti hawa nafsunya, mereka tidak berbuat baik kepada ibu, bapak, kerabat, anak yatim, miskin. Mereka banyak sekali mengatakan kebohongan-kebohongan kepada manusia dengan maksud mencari keuntungan dunia. Jadi mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Mereka melakukan sholat dengan tujuan riya ya kepada manusia, ingin dilihat orang ya, karena kekikiran mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Padahal mereka itu mengetahui kebenaran tentang yang akan datang pada mereka, akan tetapi karena mereka mengikuti hawa nafsu, sebagian mereka itu melalaikan kebenaran yang telah mereka terima. Ya. Ibnu Mas'ud, ya, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, perbuatan apakah yang paling utama? Ya, dari Rasul bersabda, sholat tepat pada waktunya. Lalu apa lagi? Tanyaku. Beliau menjawab, berbakti kepada ibu bapak. Selanjutnya aku tanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Ya. Itu hadis diriwayatkan Bukhari, Muslim. Ya. Wa idz akhadna mitsaqakum, dan ketika kami mengambil mitsaqakum, janji sumpah dari kalian, la tasfikuna dima'akum, janganlah kalian membunuh, menumpahkan darah sebagian dari kalian. Ya. Wala tukhrijuna anfusakum, dan janganlah kalian itu mengeluarkan ataupun mengusir anfusakum, diri kalian atau saudara kalian, min diarikum, dari rumah negeri kalian, summa aqrartum, kemudian kalian mengikrarkan atau akrar, menerima janji, mengikrarkan, wa antum tasyadun, sedangkan kalian bersaksi mengetahuinya. Summa antum haula, kemudian kalian kalian taqtuluna, kalian membunuh anfusakum, diri kalian, saudara kalian, wa tukhrijuna, dan kalian mengusir fariqan, segolongan minkum dari kalian, min diarihim, dari rumah negeri mereka, tadzuharuna alaihim bil ismi, kalian saling membantu dengan mereka dalam kemaksiatan, tadzuharuna alaihim bil ismi wal udwan, dan permusuhan, ketuliman. Wa iyyadukum usara, dan apabila datang pada kalian usara, tawaran, tufaduhum, kalian tebus mereka, wa huwa muharramun, dan itu diharamkan, alaikum, atas kalian, ikhrajuhum, mengusir mereka. Afatu'minuna bi ba'dil kitab, apakah kalian mengimani, iman, percaya, bi ba'dil kitab, kepada sebagian isi kitab Taurat, wa takfuruna bi ba'din, dan kalian mengingkari sebagian yang lain. Fama jaza'u, maka tidak ada balasan man yaf'alu dzalik, siapa yang berbuat demikian itu, minkum, dari kalian itu, illa, kecuali khizyun, kehinaan ataupun petaka, fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat, yuraduna, mereka akan dikembalikan, ila asyaddil adab, kepada adab ataupun siksaan yang berat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, wa mallahu, dan tidaklah Allah itu bighafilin, lengah, amma ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan. Lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi semua janji dan sumpah yang dikeluarkan Bani Israel sebagaimana disebut dalam ayat sebelumnya, mereka langgar ya,
kenyataannya sejarah antara dua suku Yahudi di Madinah, yaitu Bani Quraisyah dan Bani Nadir, selalu berperang. Nah, tapi jika ada Yahudi di antara kedua suku itu yang tertawan oleh suku lain, misalnya oleh suku Aus, ya, sekutu Bani Quraisyah, atau suku Khazraj, sekutu Bani Nadir, mereka bersatu menebusnya. Ya, jadi seperti itu kelakuan Bani Israel. Ya, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Wa mallahu bighafilin, tidak lalai amma ta'malun. Ya. Jadi mereka itu tentang perjanjian dengan Bani Israel. Jadi mereka itu tidak akan menumpahkan darah. Jadi perjanjian Bani Israel itu janjian seperti itu, tidak akan menumpahkan darah, membunuh orang, dan tidak akan mengusir saudara sebangsa, dan mereka bersumpah akan memenuhi perjanjian mereka tersebut kepada Allah. Akan tetapi kemudian mereka itu membunuh saudaranya sebangsa, yaitu ketika di kalangan mereka terjadi pembagian kelompok menjadi 3 kelompok besar, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraisyah. Ya, jadi Rasulullah bersabda, perumpamaan orang mukmin dalam cinta mencintai, kasih mengasihi, sayang menyayangi, ya, itu seperti satu tubuh. Jika salah satu anggotanya sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan sakit, ya, dan demam, tidak dapat tidur. Ya. Jadi ini perumpamaan orang mukmin, ya. Fi tawaddihim wa ta'atufim wa taruhamihim kama talil jasad, ya, seperti satu tubuh. Ya, kalau satu sakit merasakan semuanya. Jadi apabila terjadi peperangan mereka saling membunuh, padahal dalam kitab Taurat itu diharamkan bagi mereka. Mereka mencari sekutu dan saling bantu-membantu untuk mengusir kelompok lain. Ya, dan harta kekayaan mereka rampas. Akan tetapi apabila perang telah selesai, mereka melepaskan tawanan-tawanan dari kelompok yang kalah sebagai pengamalan dari hukum Taurat. Ya, jadi itu yang dikatakan Allah kepada mereka, apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab Taurat dan ingkar terhadap sebagian yang lain. Rasulullah itu bersabda dalam hadis Muslim, yang pertama kali diadili antara manusia pada hari kiamat ialah kasus pembunuhan. Ya. Jadi ini tentang saling membunuh. Ya, dan Allah Ta'ala itu mengancam mereka dengan mendapatkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Di hari kiamat mereka akan disiksa dengan siksa yang amat berat, karena Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ya, jadi itulah contoh Allah contoh terhadap orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Nah, dan tidak akan diringankan siksa mereka, dan mereka tidak akan ditolong, karena tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dari azab Allah. Ya, seperti sabda Rasul, dunia ini cantik dan hijau. Sesungguhnya Allah menjadikan kamu khalifah dan Allah mengamati apa yang kamu lakukan. Karena itu jauhilah godaan wanita dan dunia. Sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa Bani Israel adalah godaan kaum wanita. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad. Ya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya. Mereka adalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia bil akhirah, dengan kehidupan akhirat. Fala yukhaffafu anhumul adzab, maka tidak diringankan atas mereka siksaan, walahum yunsurun, dan mereka tidak ditolong. Ya.
Walaqad ataina Musal kitab, dan sungguh kami telah anugerahkan untuk Musa kitab Taurat, wa qaffayna, dan kami susulkan min ba'dihi birusul, ya, dari sesudah Musa dengan rasul-rasul, wa ataina Isa bin Maryam, dan kami telah datangkan kepada Isa putra Maryam al-bayyinat, mukjizat, wa ayyadnahu, dan kami memperkuatnya biruhil qudus, dengan Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril. Afakullama ja'akum rasulun, apakah setiap datang kepada kalian ja'akum rasulun, seorang rasul atau utusan, bima la tahwa anfusukum, ya, dengan apa yang tidak diri kalian sukai, istakbartum, lalu kalian angkuh tidak mengikutinya, fafariqan kadzabtum, kemudian sebagian dari kalian tuh dustakan, sebagian rasul kalian dustakan, wa fariqan taqtulun, dan sebagian rasul yang lain kalian bunuh. Sebagian dustakan dan sebagian dibunuh. Waqalu, dan mereka berkata, qulubuna ghulfun, hati kami tertutup dengan ajaran para rasul, tertutup. Qulubuna ghulfun. Bal la'anahumullah, bahkan Allah telah melaknat mereka bikufrihim, karena keingkaran mereka, faqalilan ma yu'minun, maka sedikit sekali mereka beriman. Sedikit kali mereka beriman. Walamma ja'ahum kitabun, dan ketika datang kepada mereka kitab, yaitu Al-Quran, min indillah, dari sisi Allah, musaddiqun lima ma'hum, yang membenarkan terhadap apa yang ada di mereka, yaitu Taurat. Wa kanu min qablu, dan adalah mereka itu sebelum kedatangan Al-Quran, min qablu yastaftihuna, mereka meminta pertolongan kemenangan alal ladina kafaru, atas orang yang ingkar, yang kafir. Falamma ja'ahum, maka ketika datang kepada mereka ma'arafu, apa yang mereka ketahui dari Taurat, kafaru bihi, mereka ingkar kepada Muhammad. Fala'natullah, maka laknat kutukan Allah alal kafirin, bagi orang yang ingkar. Laknatullah alal kafirin. Ya, jadi menebas ayat ini diturunkan penjelasan tentang keingkaran kaum Yahudi saat Muhammad, ya, belum diutus menjadi rasul. Kaum Yahudi itu meminta pertolongan dengan bertawasul menggunakan nama Muhammad untuk mengalahkan Bani Aus dan Khazraj. Namun setelah Allah mengutus seorang rasul dari bangsa Arab, yaitu Nabi Muhammad, mereka mengingkarinya. Ya. Jadi setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu Al-Quran yang mengajarkan tauhid, yang diajarkan juga di dalam Taurat. Jadi Al-Quran mengajarkan tauhid, yang diajar itu juga ada di dalam Taurat. Jadi membenarkan apa yang ada pada mereka. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah, ya, atas orang-orang yang kafir, yang ingkar. Bi'sa mashtarau bihi, bi'sama, ya. Jadi bi'sama ishtarau bihi, paling buruk apa yang mereka ishtarau bihi, jual belikan, ya, bi'sama, itu paling buruk, amat buruk, ya. Sangatlah buruk ishtarau bihi, yang mereka jual belikan dengannya, anfusahum, diri mereka, ayakfuru, untuk mereka mengingkari bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan Allah, baghyan, karena dengki, ayunazzilallah min fadlihi, bahwa Allah menurunkan sebagian karunia-Nya, wahyunya, ala man yasha, atas ataupun kepada siapa yang Dia kehendaki, min ibadi, dari hamba-hambanya. Faba'u bighadabin ala ghadab, maka mereka bighadabin, mereka kembali dengan kemurkaan Allah, bighadabin ala ghadab, atas kemurkaan yang lain yang berulang-ulang, murka di atas murka, ya. Bighadabin ala ghadab. Walil kafirina adzabun muhin, bagi orang kafir itu siksaan yang menghinakan. Ya.
Sangat buruk perbuatan mereka itu. Bi'sama ishtaro bihi. Ya, dengan mengingkari, ya, sangat buruk. Ya, mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah itu menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Jadi wahyu kenabian kepada Nabi Muhammad. Ya, kedengkian itu. Karena itu mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Jadi murka yang pertama itu karena mereka membangkang kepada Nabi Musa. Murka yang kedua, ya, karena mereka itu mengingkari Nabi Muhammad. Kemurkaan demi kemurkaan. Ya, kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Wal kafirina azabun muhin. Wa idza qila lahum aminu, jika dikatakan kepada mereka, Yahudi aminu, berimanlah kalian bima anzalallah, dengan Al-Quran yang diturunkan Allah, qalu, mereka berkata, nu'minu, kami beriman bima unzila alaina, dengan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Taurat, wa yakfuruna bima wara'ahu, dan ya, mereka ingkar, yakfuruna bima wara'ahu, dengan apa yang setelahnya, yaitu Al-Quran dan Injil, dia ingkar, wa huwal haqqu, dan dia Al-Quran adalah yang benar, musaddiqan lima ma'hum, yang membenarkan terhadap apa yang ada pada mereka, itu Taurat. Qul, katakanlah, falima taqtuluna anbiya Allah, maka mengapa kalian membunuh nabi-nabi Allah, min qablu, dari dulu, in kuntum mu'minin, jika kalian orang yang beriman kepada Taurat. Ya, apabila dikatakan pada mereka berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Taurat, dan mereka itu ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, ya, katakanlah, falima taqtuluna anbiya Allah, katakanlah Muhammad, mengapa kamu dulu membunuh para nabi-nabi Allah, min qablu, in kuntum mu'minin, jika kalian tuh beriman. Ya. Jadi ayat-ayat ini menerangkan tentang begitu banyak nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada Bani Israel. Ya, setelah Allah Ta'ala menurunkan kitab Taurat, ya, kepada Nabi Musa, menyusul kemudian berturut-turut, ya, dengan rasul-rasul yang terakhir diturunkan bukti-bukti kebenaran dengan menurunkan kepada mereka Isa putra Maryam dan memperkuat dengan Ruhul Kudus. Akan tetapi apabila tidak sesuai dengan hawa nafsu dan yang mereka inginkan, beberapa orang di antara para rasul mereka dustakan dan beberapa mereka bunuh. Ya, apabila dikatakan kepada mereka, kenapa kamu tidak beriman kepada kebenaran yang datang kepada kamu, yaitu Nabi Muhammad dan Al-Quran, mereka berkata, hati kami itu tertutup. Ya, hari ini disebabkan karena kebanyakan mereka selalu ingkar kepada Allah. Sedikit sekali di antara mereka yang beriman. Jadi setelah diturunkannya Isa Al-Masih dan kitab Injil, kehidupan Bani Israel itu sangat tertindas oleh kaum-kaum kafir. Dan mereka memohon kedatangan seorang nabi untuk menyelamatkan mereka agar mendapatkan kemenangan atas orang kafir. Akan tetapi setelah Allah Ta'ala mendatangkan kepada mereka Al-Quran dan nabinya yaitu Muhammad, mereka ingkar kepadanya, padahal mereka telah mengetahui kedatangan Al-Quran dan Nabi Muhammad dari kitab-kitab mereka sendiri. Ya. Maka Allah Ta'ala melaknat mereka disebabkan keingkaran mereka itu. Rasulullah bersabda dari Ibnu Mas'ud, ya, tidak dapat masuk surga orang yang hatinya terdapat rasa sombong walaupun hanya seberat debu. Lalu seorang laki-laki bertanya, bagaimana kalau seseorang yang suka memakai baju dan sepatu yang bagus? Jawab Rasulullah, Allah itu indah, jamil, dan dia menyukai keindahan, yuhibbul jamal. Sedangkan sombong itu menolak kebenaran dan
menganggap remeh orang lain. Jadi sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Dari Amr bin Shu'aib, ya, dari ayahnya, dari kakeknya, Nabi Muhammad SAW bersabda, pada hari kiamat kelak, orang-orang yang sombong akan digiring seperti semut kecil dalam bentuk manusia yang ditutupi oleh segala sesuatu yang kecil, sehingga mereka masuk ke penjara di neraka jahanam yang disebut bulas. Ya, dan mereka diliputi oleh api dari segala macam api. Mereka diberi minum dengan tinatul khobal, cairan nanah penghuni neraka. Jadi cairan nanah penghuni neraka. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi keingkaran mereka itu disebabkan oleh rasa iri dengki terhadap Nabi Muhammad, ya, karena beliau bukanlah keturunan dari Bani Israel, melainkan dari nasab Nabi Ismail alaihissalam. Ya, padahal Allah Ta'ala itu menurunkan karunia-Nya itu kepada siapa saja yang Dia kehendaki, kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi kehendak Allah. Ya, itulah orang-orang yang menjual dirinya dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, dan bagi mereka kemurkaan dan siksaan yang menghinakan. Ya, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah Ta'ala, karena kedengkian yang ada pada diri mereka, ya, kepada Nabi Muhammad dan tidak menerima takdir yang Allah tetapkan, maka mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Ya, dan mereka menolak beriman kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Padahal Al-Quran itu adalah kitab yang hak dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Jadi andai kata mereka benar-benar orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka, ya, jadi mengapa mereka dulu itu membunuh para nabi? Ya, nabi yang didatangkan pada mereka yang membawa kebenaran yang datang dari Allah. Ya. Rasulullah itu bersabda, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, setiap orang yang telah mendengar risalahku, baik Yahudi atau Nasrani, kemudian ia mati tanpa iman dengan risalahku, maka ia pasti masuk neraka. Ya, dalam hadis lain Rasulullah bersabda, janganlah memandang kecil kesalahan dosa, ya, tetapi pandanglah siapa yang kamu durhakai. Ya. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu, maka mengapa kalian itu membunuh nabi-nabi Allah dari dulu, dari sebelum itu? In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang yang beriman kepada Taurat. Ya, jadi katakanlah Muhammad, mengapa kamu dulu membunuh nabi-nabi jika kamu orang yang beriman? Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Walaqad ja'akum Musa, dan sungguh ja'akum Musa telah datang pada kalian, ja'akum bil bayyinat, dengan bukti-bukti ataupun mukjizat. Thumma ittakhadhtum al-ijla, kemudian thumma ittakhadhtum al-ijla, kalian itu mengambil ataupun menyembah anak lembu min ba'dihi, dari sesudah kepergian Musa, wa antum zalimun, dan kalian orang yang zalim. Wa id akhadna, dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaqakum, mengambil janji, sumpah kalian untuk mengamalkan Taurat. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat di atas kalian gunung Tur. Khudhu ma atainakum, ambil, peganglah apa yang kami berikan atainakum kepada kalian, biquwatin, dengan kuat, dengan sungguh-sungguh, wasma'u, dan dengarkanlah kalian apa yang diperintahkan. Qalu, mereka berkata, sami'na, kami mendengarkan perintahmu. Wa asayna, dan kami mengingkari perintahmu.
Wa usyribu fi qulubihimul ajla wa usyribu, dan dicampurkan, diresapkan fi qulubihim, dalam hati mereka al-ajla, kecintaan anak lembu, menyembah anak lembu. Bi kufrihim, karena kekafiran mereka. Qul, katakanlah, bi'sama ya'murukum bihi imanukum. Bi'sama, paling buruk. Apa yang ya'murukum bihi, yang memerintahkan dengannya, imanukum, keimanan kalian. Keimanan kalian memerintahkan dengan keimanan itu, ya, jadi paling buruk. Iman kepada al-ijl, memerintahkan untuk cinta kepada anak lembu. Imanukum, ya, iman kalian paling buruk sekali. Iman kalian memerintahkan kalian, in kuntum mukminin, jika kalian termasuk orang yang beriman. Qul in kanat lakumud darul akhirah, katakanlah Muhammad, jika ada lakum, bagi kalian, ad-darul akhirah, rumah ataupun kampung akhirat, indallah, di sisi Allah, khalisatan, secara khusus, min dunin nas, dari selain manusia, selain orang lain, fatamannawul mauta, maka berharaplah kalian kematian, fatamannawul mauta, in kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang yang benar. Jika kalian adalah orang yang benar. Walan yatamannauhu, ya. Walan yatamannauhu. Jadi in kuntum shodiqin. Qul in kanat lakumud darul akhirah, katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah itu indallah, ya, khalisatan, khusus untukmu saja, secara khusus, min dunin nas, ya, bukan untuk orang lain, ya, tanpa orang lain, fatamannawul mauta, maka mintalah kematian jika kamu orang benar, in kuntum shodiqin. Jadi di sini Abu Aliyah itu menerangkan bahwa orang-orang Yahudi itu berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi. Oleh sebab itu Allah menurunkan ayat ini sebagai sindiran. Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat itu di sisi Allah, khusus untukmu saja, ya, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang benar. Ya, jadi tantangannya itu jihad, mati. Ya. Fatamannawul mauta in kuntum shodiqin. Walan yatamannauhu, walai yatamannauhu, mereka tidak akan pernah mengharapkan kematian abadan, selamanya, bima qaddamat aydihim, karena apa yang diperbuat tangan-tangan mereka. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Jadi mereka itu tidak akan menginginkan kematian, nggak berani mati sama sekali karena dosa-dosa yang dilakukan. Jadi orang zalim itu takut mati, ya. Tapi kalau orang yang iman kuat, takwa, ya, justru dia itu berharap kematian, karena dengan itu dia akan masuk ke kampung akhirat, ke surga. Ya, dia melihat kehidupan di surga lebih nyaman. Harapannya adalah kematian. Ya, jadi makanya berani kalau jihad di jalan Allah, berani sekali dia, berani mati. Tapi kalau orang kafir, orang zalim, orang Yahudi, takut. Ya. Makanya orang yang imannya kuat, amalnya banyak, kalau mati biasanya tersenyum karena dia melihat bau surga, gambaran surga, bahkan surga udah nampak. Tapi kalau orang-orang kafir, kakean maksiat, banyak dosa, malaikat datang udah merengut, takut dia, gemeter, melotot matanya, ngeri, ya. Dia nggak punya amal, nggak punya apa yang dibawa, udah pasti akan dapat siksa. Dia udah tahu, udah merasakan itu. Bahkan dia, kenapa? Dia merasa bahwa kenapa aku nggak pernah berbuat baik, gitu. Nanti di saat sakarat datang dia udah gemeter, ya. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Wala tajidannahum, dan engkau Muhammad akan mendapati orang-orang Yahudi, mereka itu ahrasan nas, paling tamak, manusia yang paling tamak, ala hayatin, atas kehidupan dunia, wa minal ladzina asyraku, dan bahkan lebih tamak daripada orang-orang yang musyrik. Yang mereka musyrik ingkar dari yawaddu ahaduhum, tiap-tiap mereka Yahudi itu mengharapkan lau yu'ammaru, seandainya diberikan umur panjang, alfasanatin, 1000 tahun, ya. Kepengennya mereka tuh umur panjang, enggak, ya, takut mati. Wa ma huwa bimuzahzihihi, dan tidaklah umur panjang itu akan menjauhkannya minal adab, dari adab neraka, ayu ammar, ya, sekiranya dipanjangkan umurnya. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah melihat terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, jadi Ibnu Abbas itu menerangkan, ya, orang-orang Yahudi itu selalu mengatakan bahwa setelah mati
Hanya golongan mereka yang dapat masuk surga. Karena itu mereka ditantang Rasulullah untuk membuktikan hal itu. Ternyata mereka tidak berani, lebih mendambakan kehidupan dunia. Ya, ditantang mati nggak berani, lebih suka umur panjang. Ya, kemudian Allah menurunkan ayat ini tadi. Ya, mereka tidak akan menginginkan kematian sama sekali karena dosa-dosa mereka yang dilakukan dengan tangan-tangan mereka. Allah mengatur orang yang zalim, dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, orang Yahudi itu manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang musyrik. Jadi musyrik itu orang yang mempersekutukan Allah dengan yang lain. Jadi masing-masing dari mereka itu, ya, ingin diberi umur panjang 1000 tahun, padahal umur panjang itu juga tidak akan menjauhkan mereka dari adab Allah. Ya, Allah mau melihat apa yang mereka kerjakan. Ya, jadi ini tentang kebenaran-kebenaran dari Allah yang dibawa oleh Nabi Musa, bahwasanya Bani Israel itu telah diselamatkan Allah melalui utusan Nabi Musa alaihissalam dari kekejaman Fir'aun, ya, serta mukjizat yang dibawa seperti membelah laut, tongkat menjadi ular, tangannya yang bersinar, dan banyak lagi mukjizat yang lain. Akan tetapi ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya untuk bermunajat kepada Allah di Bukit Tursina, mereka justru menjadikan al-idol, anak sapi, sebagai sesembahan. Ini contoh orang yang dolim. Ya, jadi Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah, setiap nabi yang diutus oleh Allah itu dibekali dengan bukti-bukti sebagai mukjizat bagi mereka agar umat manusia itu iman kepada mereka. Sedangkan aku, kata Nabi, dibekali dengan wahyu yang diwahyukan Allah kepadaku, yaitu Al-Quran. Karena itu, aku berharap, aku penuh harap, ya, bahwa umatku nanti yang terbanyak di hari kiamat. Ini hadis diriwayatkan Sahih Muslim. Jadi ketika Allah mengambil janji kepada Bani Israel, ya, setelah mereka dihidupkan kembali, setelah disambar petir, ya, disebabkan karena kedoliman mereka ingin melihat Allah itu secara nyata, dan Allah itu mengangkat bukit Tursina di atas kepala mereka sambil berfirman, pegang teguh-teguh. Ya, jadi gunung diangkat di atas kepala mereka, pegang teguh-teguh yang kami berikan kepada kamu, ya, yaitu Taurat. Ya, dengarkanlah. Ya, mereka menjawab, kami mendengar, dan kami tidak mentaati. Ya, kami mendengar tapi kami tidak mentaati. Mendengar tapi tidak mentaati. Ya, sami'na wa asaina. Jadi hal ini disebabkan karena apa? Telah meresap ke dalam hati mereka kekafiran itu karena kecintaan menyembah anak sapi, ya, daripada menyembah Allah. Ya, dikatakan pada mereka amat jahat, ya, sama amat buruk yang diperintahkan oleh hatimu kepada kamu. Ya'murukum bihi imanukum. Jadi amat buruk sekali yang diperintahkan imanmu, hatimu itu, ya. Menyembah anak lembu amat buruk sekali jika kamu betul-betul orang yang beriman kepada Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa. Jadi hal ini disebabkan apa? Karena mereka menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Ya. Ada hadis qudsi, Allah berfirman, aku sangat tidak membutuhkan sekutu. Ini hadis qudsi. Barang siapa yang melakukan suatu amal yang di dalamnya ia menyekutukan pada selain aku, maka aku meninggalkannya dan sekutunya. Ya, Rasulullah juga bersabda, yang aku takuti terhadap umatku itu ada 3 perbuatan. Ya, yaitu kesalahan seorang ulama. Ya, yang kedua apa? Hukum yang zolim. 3, hawa nafsu yang diperturutkan. Jadi itu yang paling ditakuti Rasulullah sesuai dengan sabda Nabi. Yang aku takuti itu 3 perbuatan. Pertama adalah kesalahan seorang ulama. Jadi ulama yang salah itu bahaya. Ya, karena apa? Menjadi percontohan. Ya, sekarang akhir zaman itu banyak ulama-ulama yang ngawur, ya. Kiai tapi ngawur, ulama tapi ngawur, ya. Patokannya bukan lagi Al-Qur'an. Yang dijadikan patokan hidup adalah kitab ataupun buku-buku lain. Ya, sekarang itu orang hafal kitab ini bangga, tapi tidak ngerti Al-Qur'an. Dia nggak bingung, nggak ngerti Al-Quran, dia nggak merasa rugi. Sekarang kan begitu. Orang sibuk dengan kitab-kitab itu, kitab ini, kitab itu, kitab ini. Ya. Tapi Quran ditinggalkan. Ya. Dan dia meyakinkan, ulama tersebut meyakinkan kepada murid-muridnya bahwa yang dilakukan adalah yang benar. Ya, perlu kalian ketahui, santri tadbir harus paham. Siapapun Anda, jika Anda jauh sedikit saja dari Quran, pasti hidupmu tersesat. Pasti nggak benar harus ngono wae. Siapapun Anda, ya, kalau jauh sedikit saja dari Quran,
dalam hidup, pasti tersesat. Karena dalam hidup ini satu-satunya jalan hidup yang benar hanya satu, yaitu Al-Quran. Itu dililing selawasnya seperti itu. Jadi kalau ada orang kelihatannya jadi santri, pakai serban, pakai macam-macam, jebul-jebul pedoman hidupnya itu selain Quran, kitab-kitab macam-macam, dan dia bangga dengan kitab itu, ya, itu hati-hati. Ya, ketok apik, tapi sebenarnya itu Rasulullah juga udah mengatakan yang paling aku takuti adalah perbuatan ulama yang salah, kesalahan ulama. Yang kedua adalah hukum yang dolim. Nah, hukum yang dolim itu terjadi apa? Hukum yang tidak benar, dolim, menyakiti, merugikan orang lain. Kenapa begitu terjadi? Karena dia tadi patokannya tidak Quran. Kalau patokannya tidak Quran, sudah pasti nggak bijaksana, sudah pasti dolim. Jadi hukum dolim itu tercipta gara-gara dia jauh dari Al-Quran. Ya. Dan yang ketiga apa? Hawa nafsunya yang diperturutkan. Akibatnya yang dilakukan hanya mengikuti hawa nafsu. Ya, jadi gara-gara seperti itu akhirnya hawa nafsu lah yang menjadi patokan. Bahaya sekali. Dan mereka itu menganggap bahwa diri mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Ya, dia menganggap dirinya kekasih Allah yang akan dianugerahkan kampung akhirat, yaitu surga. Ya, surga hanya khusus bagi mereka di sisi Allah, bukan untuk orang lain. Ya, itu anggapan mereka. Maka dikatakan pada mereka, jika kamu menganggap kampung akhirat itu khusus bagi kamu, maka mati kamu, nek wani mati. Nah, inginkanlah kematian. Fataman nawul mauta. Nek berani ya kamu mati. Berani enggak? Tapi enggak berani. Jika kamu memang betul orang yang benar, karena kehidupan surga itu jauh lebih nikmat daripada kehidupan dunia. Jadi nek memang kamu itu wani, ya kudunya wani mati. Karena kehidupan di sana itu lebih bagus. Ya, lebih nikmat daripada kehidupan dunia. Akan tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian. Karena apa? Kecintaan mereka kepada dunia. Dan takut akan kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Ya. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui orang-orang yang aniaya. Jadi mereka orang yang paling cinta dengan kehidupan dunia, bahkan lebih loba ya daripada orang-orang musyrik. Ya, andai kata dimungkinkan orang masing-masing dari mereka itu, jadi mereka itu ingin agar diberi umur 1000 tahun. Padahal umur yang panjang hanya menambah bagi mereka keingkaran kepada Allah. Pada akhirnya mereka pun pasti akan mati. Mereka berpendapat dengan umur panjang itu dapat mengulur-ulur waktu dari siksa Allah, dan mereka tidak meyakini akan adanya kehidupan dari akhir. Ya, sungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Allah maha mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya. Allah basirun bima ya'malun. Qul, katakanlah Muhammad, mangkana aduan li Jibril. Siapa yang telah menjadi musuh bagi Jibril, fa innahu, maka sungguhnya Jibril itu nazzalahu ala qalbika, yang menurunkan Al-Quran atas hatimu, di hatimu, biidnillah, dengan perintah Allah, musaddiqan, yang membenarkan lima baina yadaihi, bagi kitab-kitab yang di tengah-tengah mereka, wahudan, dan memberi yang menjadi petunjuk, wa busyra, dan kabar gembira adanya surga, lil mu'minin, bagi orang yang beriman, lil mu'minin. Mangkana aduan lillah, siapa yang menjadi musuh bagi Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa rusuli, dan rasulnya, wa jibrilah, dan jibril, wa mikala, dan mikael, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah aduun lil kafirin, musuh bagi orang yang kafir, yang ingkar. Jadi Anas bin Malik itu menurut Anas bin Malik, ayat ini diturunkan sebagai teguran dari Allah terhadap sikap kaum Yahudi yang memusuhi malaikat Jibril. Mereka meyakini apa? Malaikat Jibril itu adalah yang menurunkan peperangan, pembunuhan, dan kekerasan. Akhirnya turun ayat, katakanlah Muhammad, barang siapa musuh Jibril, maka ketahui bahwa dia yang menurunkan Al-Quran itu dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira ya, bagi orang yang beriman. Jadi orang-orang Yahudi, yaitu mereka itu mengatakan bahwa malaikat Jibril itu adalah musuh mereka. Maka Allah berfirman, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka sesungguhnya Allah akan memusuhi mereka. Karena Jibril itu adalah utusan Allah kepada Nabi Muhammad untuk menurunkan Al-Quran di dalam hatinya dengan izin Allah, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang yang beriman. Ibnu Abbas itu menceritakan ada sekelompok orang Yahudi ya, mendatangi Rasul lalu berkata, wahai Abu Qasim, beritahukanlah kepada kami perkara yang kami tanyakan kepada engkau yang tidak diketahui kecuali oleh seorang nabi. Lalu Rasul menjawab, tanyakanlah segala hal yang kalian kehendaki
Tetapi berjanjilah kepadaku sebagaimana Yakub telah mengambil janji dari anak-anaknya. Jika aku memberitahukan kepada kalian dan kalian mengetahui bahwa Yakub itu benar, maka kalian harus mengikutiku memeluk Islam. Janji itu milikku, sahut mereka. Kemudian Rasulullah bersabda, tanyakan apa yang kalian kehendaki. Maka mereka pun berkata, beritahukan kepada kami 4 hal yang akan kami tanyakan kepadamu. Ya. Makanan apa yang diharamkan oleh Israel atas dirinya sendiri sebelum diturunkannya kitab Taurat? Beritahukan bagaimana air mani laki-laki dan air mani perempuan, dan bagaimana mani itu bisa menjadi anak laki-laki dan perempuan. Beritahukan juga kepada kami mengenai nabi yang ummi. Yang ummi ini yang terdapat di dalam kitab Taurat. Dan siapakah malaikat yang menjadi penolongnya? Rasulullah bersabda, hendaklah kalian berpegang teguh pada janji Allah Ta'ala. Jika aku memberitakan pada kalian, maka kalian harus mengikutiku. Kemudian mereka pun memberikan ikrar dan janjinya kepada beliau. Rasul bersabda, aku bersumpah demi Allah yang menurunkan Taurat kepada Musa. Apakah kalian mengetahui bahwa Israel, Nabi Yakub, pernah menderita sakit parah? Dan sakitnya itu menaun. Pada saat itu, ia bernazar jika Allah Ta'ala menyembuhkannya dari penyakit yang dideritanya, ia akan mengharamkan makanan dan minuman yang paling ia sukai untuk dirinya sendiri. Dan makanan yang paling ia sukai adalah daging onta. Sedangkan minuman yang paling dia sukai adalah susu onta. Ya, mereka pun berujar, ya benar. Lalu Rasulullah bersabda, ya Allah, bersaksilah atas mereka. Selanjutnya dia bersabda, aku bersumpah demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia yang menurunkan Taurat kepada Musa. Tidakkah kalian untuk mengetahui bahwa air mani laki-laki yang itu pekat dan berwarna putih, sedangkan air mani perempuan itu encer dan berwarna kekuningan? Mana dari keduanya yang lebih yang mendominasi? Maka baginya anak dan kemiripan dengan seizin Allah. Jadi yang lebih mendominasi itu ya, itu yang akhirnya menjadi anak dengan kemiripan ya, dengan seizin Allah. Jika sperma laki-laki lebih mendominasi maka ovum perempuan, dari ovum perempuan maka dengan izin Allah akan lahir anak laki-laki. Jika sebaliknya juga, jika ovum perempuan lebih mendominasi maka akan lahir anak perempuan dengan izin Allah. Benar, jawab mereka. Lalu beliau bersabda, ya Allah, saksikanlah mereka dan aku bersumpah atas nama Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. Apakah kalian mengetahui bahwa Nabi yang ummi itu tidur dengan memejamkan mata tetapi hatinya tidak tidur? Mereka pun menjawab benar. Selanjutnya mereka menjawab, Rasul bersabda, ya Allah, bersaksilah atas mereka. Ya. Setelah itu mereka pun mengatakan, sekarang beritahukan pada kami siapa malaikat yang menjadi penolongmu. Jawaban inilah yang akan menentukan kami akan mengikutimu atau berpisah darimu. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya penolongku adalah malaikat Jibril. Dan Allah Ta'ala tidak mengutus seorang nabi pun, melainkan ya sebagai penolongnya. Ya, mereka menjawab, inilah yang menjadikan kami berpisah darimu. Ya, jika penolongmu itu selain malaikat Jibril, niscaya kami akan mengikutimu dan membenarkanmu. Kemudian beliau pun bertanya, apa yang menyebabkan kalian tidak mau mempercayainya? Mereka pun menjawab, karena ia adalah musuh kami. Ya, jadi musuh mereka. Oleh sebab itu Allah berfirman, barang siapa yang menjadi musuh Allah Ta'ala dan malaikat-malaikatnya, Rasulnya Jibril dan juga Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang kafir. Jadi firman Allah itu menerangkan bahwa barang siapa yang memusuhi salah satu dari malaikat-malaikatnya dan Rasulnya, berarti mereka telah memusuhi seluruh malaikat dan Rasul. Dan barang siapa memusuhi seluruh malaikat dan Rasul, berarti mereka telah memusuhi Allah. Barang siapa memusuhi Allah, maka mereka akan mendapatkan kehinaan di dunia dan azab di akhirat. Ya. Kehinaan di dunia dan azab di akhirat. Fa innallaha aduwwun lil kafirin. Walaqad anzalna ilaika, dan sungguh benar-benar kami telah menurunkan ilaika kepadamu Muhammad ayatin bayyinatin, ayat-ayat Al-Quran yang jelas. Wa ma yakfuru biha, dan tidaklah orang-orang itu orang mengingkari biha terhadap ayat itu illa kecuali al-fasikun, orang yang fasik, kecuali fasik. Wa ma yakfuru biha illal fasikun. Ya, situ Ibnu Abbas menjelaskan bahwa
Ibnu Suriyah itu berkata kepada Rasul, "Wahai Muhammad, engkau tidak mengabarkan tentang apa-apa yang telah kami ketahui dan Allah tidak menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu." Atas ucapan itu Allah menurunkan ayat ini, "Sungguh kami telah menurunkan ayat Al-Quran dengan jelas kepada kamu Muhammad dan tidaklah ada yang mengingkari selain orang fasik." Ayat Al-Quran itu jelas, yang mengingkari itu berarti fasik. Awakullama ahadu ahdan, awakullama, dan apakah setiap kali ahadu mereka berjanji ahdan dengan janji beriman kepada Nabi, nabazahu, lalu mereka mengingkari janji itu, fariqun minhum, sekelompok mereka mengingkari janji itu, bal aktsaruhum, bahkan kebanyakan dari mereka itu la yu'minun, tidak beriman. Nah, di sini Hasan menjelaskan apa? Setelah masa kenabian Muhammad, Malik bin Saib itu berkata, "Demi Allah, Allah tidak menetapkan atas kami terhadap Muhammad, dan Allah tidak mengambil janji atas kami." Atas ucapan itu turun ayat. Mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka itu melanggarnya, ya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman. Wa bal aktsaruhum la yu'minun. Walamma ja'ahum rasulun min indillah, dan setelah datang kepada mereka Rasul Muhammad min indillah dari sisi Allah, musaddiqun, yang membenarkan lima ma'ahum, membenarkan yaitu apa yang ada pada mereka, yaitu Taurat. Nabadha fariqun minalladzina utul kitab. Ya, fariqun sekelompok minalladzina utul kitab, dari orang-orang yang diberi kitab Taurat, nabadha, ya, melemparkan kitab Allah wa ra'adhurim, kitab Allah beri belakang punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Jadi setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari Allah membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Ya. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang setan-setan itu katakan, ya, kalimat sihir, ala mulki Sulaiman, atas kerajaan pada masa Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, ya, dan tidaklah Sulaiman, ya, itu berbuat sihir ataupun kafir. Walakin syayatin, akan tetapi setan-setan itu kafaru, mereka yang kafir, yu'allimuna an-nasa sihra, mereka mengajarkan manusia ilmu sihir, wa ma unzila 'alal malakain, dan apa yang diturunkan atas dua malaikat di Babila, Harut wa Marut, di negeri Babilonia, yaitu Irak. Harut wa Marut, yaitu Harut Marut, ya, dua malaikat namanya Harut sama Marut. Wa ma yu'allimani, dan tidaklah kedua malaikat itu mengajarkan min ahadin, dari kepada seseorang, hatta yakula, sampai sehingga kedua malaikat itu berkata, innama nahnu fitnatun, sesungguhnya kami hanyalah sebuah cobaan ataupun ujian. Fala takfur, maka janganlah kamu kafir takfur, mempelajarinya. Fa ta'allamuna, lalu mereka mempelajari minhuma, dari keduanya, ma yufarriquna bihi, apa yang mereka dapat dengan ilmu itu, dapat menceraikan bihi bainal mar'i wa zaujih, antara seorang laki-laki dengan istrinya. Wa ma hum bidorrina, dan tidaklah para penyihir, bidorrina, dapat memberi mudarat ataupun mencelakakan bihi, dengan ilmu sihir itu, min ahadin, terhadap diri seorang, illa, kecuali biidznillah, dengan izin ataupun kehendak Allah. Wa yata'allamuna, dan mereka mempelajari, ma yaduruhum, apa yang dapat memberi madarat, mencelakakan mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Walaqad alimu, dan sungguh benar mereka telah mengetahui, laman ishtara, siapa yang ishtarahu, membeli ataupun menggunakan sihir itu, malahu fil akhirah, maka tidak ada baginya di akhirat, kehidupan di akhirat, tidak ada baginya kehidupan di akhirat. Malahu fil akhirah min khalaq, ya, dari bagian surga, di akhirat enggak dapat bagian surga. Wala bi'sa, dan sungguh buruk, masyaraw biki, apa yang mereka jual belikan dengan sihir itu, anfusum, pada diri mereka, laukanu ya'lamun, jika mereka mengetahui adab yang akan menimpa, ya. Jadi ayat ini menerangkan bahwa Allah itu telah menurunkan kepada Nabi Muhammad ayat-ayat yang jelas yang menerangkan kandungan isi kitab Taurat yang disembunyikan oleh pendeta-pendeta mereka, yang dirubah oleh pendahulu mereka. Akan tapi karena hawa nafsu mereka ingkar kepadanya, ya, mereka itu orang fasik. Jadi Al-Quran juga menceritakan apa? Tentang keingkaran orang Yahudi dan janji yang mereka ikrarkan kepada Allah Ta'ala.
Setiap kali mereka mengikat janji kepada Allah, sebagian dari mereka itu mendustakan dan sebagian mereka itu tidak mempercayainya. Dan telah datang kepada mereka seorang Rasul yaitu Nabi Muhammad dengan membawa Al-Quran yang membenarkan kitab yang ada pada mereka. Ya, tapi sebagian dari mereka mengingkari. Padahal di dalam kitab mereka itu, yaitu Taurat, itu sudah terdapat berita tentang datangnya Nabi Muhammad. Seolah-olah mereka itu tidak mengetahui bahwa Al-Quran itu kitab diturunkan oleh Allah. Itu sama seperti kitab Taurat yang diturunkan kepada mereka. Ya, karena kedengkian dalam hati mereka, sehingga mereka itu berupaya untuk tetap mempertahankan keyakinan ya yang ada pada mereka. Jadi mereka itu menolak kebenaran yang datang kepada mereka hanya disebabkan apa? Karena mengikuti hawa nafsu duniawi. Jadi mereka itu mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Jadi seolah-olah ini datangnya dari Allah ya, melalui kedua malaikatnya yaitu Harut dan Marut yang diajarkan kepada Nabi Sulaiman. Ya, padahal Nabi Sulaiman itu tidak mengerjakan sihir, akan tetapi mereka itulah yang mengerjakan sihir. Jadi Harut dan Marut itu dua malaikat yang diturunkan Allah ke dunia untuk membuktikan bahwa Allah yang maha mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Ya. Ketika terjadi sanggahan dari mereka pada waktu penciptaan Nabi Adam, Allah itu memerintahkan kepada para malaikat untuk menunjuk dua malaikat terbaik di kalangan mereka guna diturunkan ke dunia. Ya, jadi akan tetapi mereka harus dilengkapi dengan hawa nafsu sebagaimana manusia. Sedangkan kedua malaikat tersebut turun ke dunia disebabkan karena mereka itu memiliki nafsu. Jadi mereka juga berhasrat kepada seorang perempuan. Ya. Jadi secara kebetulan seorang perempuan tersebut sudah bersuami dan perempuan tersebut juga berasal kepada keduanya, Harut Marut. Ya. Kemudian perempuan tersebut mengajak keduanya untuk berzina, ya, tetapi keduanya menolak karena takut ancaman Allah, disiksa dengan azab yang pedih. Ya. Jadi setelah itu perempuan tersebut menginginkan agar kiranya kedua raja membunuh suaminya, agar perempuan tersebut tidak ada lagi penghalang untuk menikah dengan keduanya. Permintaan ini pun mereka tolak karena takut dengan azab Allah di akhirat. Jadi perempuan tersebut tidak berani untuk minta diceraikan oleh suaminya. Karena apa? Dalam keadaan sadar, tidak ada alasan yang tepat untuk meminta diceraikan. Ya. Akan tetapi apa? Andai kata dalam keadaan mabuk. Ya. Jadi waktu mabuk, dia berani menyatakan kepada suaminya agar dia diceraikan. Ya, akhirnya perempuan itu meminta Harut sama Marut untuk menemani minum-minuman keras, ya, sehingga mereka semua menjadi mabuk. Dalam keadaan mabuk, secara tidak sadar mereka melakukan perzinaan, dan saat mereka melakukan perzinaan, suami perempuan itu tersebut pulang dan mendapati mereka keadaan berzina. Untuk menutupi perbuatan mereka, ya, mereka agar tidak diketahui halayak umum. Akhirnya apa? Ya, maka suami perempuan tersebut mereka dibunuh. Ya. Akibat perbuatan itu, mereka mendapatkan hukuman dari Allah, ditawarkan kepada mereka apakah mereka itu memilih akan dihukum di akhirat atau dihukum di dunia. Keduanya, Harut dan Marut, memilih dihukum di dunia. Dan terbukti apa yang dikatakan oleh Allah, bahwasanya aku adalah lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Dan manusia mempelajari dari dua malaikat tersebut bagaimana cara menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, sehingga tidak terjadi peristiwa seperti yang dialami keduanya, yaitu Harut dan Marut. Dan sebelum keduanya itu mengajarkan hal tersebut kepada manusia terlebih dahulu, keduanya mengatakan, sesungguhnya kami ini hanyalah cobaan bagi kamu. Nah, oleh sebab itu janganlah kamu kafir. Akan tetapi manusia tidak akan dapat manusia tidak akan dapat memberikan kemudorotan dengan sihirnya, ya, karena seorang tidak bisa memberikan kemudorotan dengan sihir itu kepada seorang pun, kecuali semuanya itu dengan izin Allah. Dan mereka itu mempelajari sihir itu, ya, sesungguhnya mereka itu mempelajari sesuatu yang hanya akan dapat memberikan mandarat mudarat kepada diri sendiri dan tidak akan memberikan kemanfaatan. Ya. Jadi barang siapa yang meyakini tentang sihir itu dan menukarkan dengan kitab Allah, maka tidak ada keuntungan di akhirat. Ya. Dan amat jahat perbuatan orang yang menjual dirinya dengan sihir itu. Jadi oleh karena itu dia hanya memuaskan hawa nafsu di dunia, sedangkan di akhirat mereka tidak akan mendapatkan siksa. Ya, di akhirat akan mendapatkan siksa yang pedih. Jadi jika mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah, ya, niscaya mereka
akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah, dan itu lebih baik dari yang mereka peroleh di dunia. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya setan itu meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian ia mengutus pasukannya kepada manusia. Maka pasukan yang paling dekat kedudukan dengannya itu adalah yang paling besar godaannya kepada manusia. Jadi seorang anggota pasukan itu melaporkan pada setan, aku masih terus menggoda si fulan sebelum aku meninggalkannya dalam keadaan ia mengatakan ini dan itu. Lalu iblis berkata, demi Allah engkau tidak melakukan apapun terhadapnya. Setelah itu anggota yang lain datang melapor, aku tidak meninggalkannya sehingga aku memisahkan dia dari istrinya. Maka iblis mendekatinya dan senantiasa menyertanya dan berkata, ya engkau lah yang paling dekat kedudukan denganku. Jadi kalau setan itu laporan tidak membawa hasil, hanya cuma menggoda tok. Ya, jadi iblis sebagai kepalanya itu belum mengakui kamu itu orang yang tidak dekat denganku. Artinya dia belum diakui keberhasilan menggoda manusia. Tapi kalau sampai dia laporan, dia sudah memisahkan ya hubungan keluarga tadi, maka iblis mengatakan, nah kamu ini adalah yang dekat dengan aku, dianggap sukses. Jadi cara kerja iblis itu yang dilihat adalah hasilnya, bukan cara menggodanya. Cara menggoda bagaimanapun juga nggak ada hasilnya, nggak diakuin. Tapi yang dilihat adalah hasilnya. Nah itu pintar dia, cerdik dia. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang sihir lalu mempercayainya, berarti ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Ya. Telah kafir apa yang diturunkan kepada Muhammad. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, dan sungguh sangat buruk apa yang mereka jual belikan bihi dengan sihir itu anfusahum, yaitu diri mereka. Lau kanu ya'lamun, jika mereka mengetahui. Walau annahum amanu wattaqau lamatubatun min indillahi khairun. Walau annahum, dan jika annahum, sungguh mereka itu yang Yahudi itu amanu, mereka beriman kepada Rasul dan Al-Quran, wattaqau, dan mereka bertakwa, lamatubatun, pasti pahala min indillah khairun, pahala di sisi Allah itu lebih baik. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka itu mengetahui. Ya, jadi Ibnu Syahr bin Utsab itu menerangkan, orang Yahudi itu berkata, ya, ia mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Lihatlah Muhammad, ia mencampur adukkan. Ya, jadi keterangan dari Ibnu Syahr bin Utsab itu, orang Yahudi itu berkata, lihatlah Muhammad, ya, ia mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Yang mengatakan bahwa Sulaiman adalah nabi seperti para nabi yang lain, padahal Sulaiman itu adalah penyihir yang dapat mengendarai angin. Ya, kemudian Allah menurunkan ayat ini. Jika mereka itu jadi dari ayat sebelumnya bahwasanya mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Padahal Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu negeri Irak, Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagi kamu. Sebab itu, janganlah kalian kafir. Ya, maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Jadi mereka itu mempelajari sesuatu yang mencelakakan, ya, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Dan jika mereka beriman dan bertakwa, nah, pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka tahu. Ya. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapatkan pahala, dan sesungguhnya pahala dari Allah itu lebih baik kalau mereka tahu. Ya. Jadi Allah Ta'ala itu menurunkan kepada Nabi Muhammad ayat-ayat yang jelas yang menerangkan kandungan isi kitab Taurat yang disembunyikan oleh pendeta-pendeta mereka, yang dirubah oleh pendahulu mereka. Tetapi karena hawa nafsu mereka ingkar kepadanya. Ya, mereka itu orang fasik. Jadi Al-Quran itu
menceritakan tentang keingkaran di sini, keingkaran orang Yahudi dan janji mereka, janji yang mereka ikrarkan kepada Allah setiap kali mereka mengikat janji kepada Allah. Ya, janji, ya sebagian dari mereka itu mendustakan, sebagian dari mereka mempercayainya. Dan telah datang kepada mereka seorang Rasul yaitu Nabi Muhammad dengan membawa Al-Quran yang membenarkan kitab yang ada pada mereka. Kitab yang ada pada mereka. Tetapi sebagian dari mereka itu mengingkari. Padahal kitab mereka yaitu Taurat terdapat berita tentang kedatangan Nabi Muhammad. Seolah-olah mereka tidak tahu bahwa Al-Quran itu kitab yang diturunkan Allah sama seperti kitab Taurat diturunkan kepada mereka. Ya. Karena kedengkian, ya, jadi maksudnya sama dengan yang diturunkan mereka itu Taurat turun dari Allah, Al-Quran juga turun dari Allah. Ya, bukan berarti isinya sama. Ya, Al-Quran itu lebih lengkap melengkapi kitab-kitab sebelumnya. Jadi karena kedengkian dalam diri mereka sehingga mereka itu berupaya untuk tetap mempertahankan keyakinan yang ada pada mereka. Mereka menolak kebenaran yang datang kepada mereka hanya disebabkan mengikuti hawa nafsu duniawi. Jadi mereka itu mengetahui apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman seolah-olah ini datangnya dari Allah melalui kedua malaikatnya yaitu Harut Marut yang diajarkan kepada Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman itu tidak mengerjakan sihir, akan tetapi mereka itulah yang mengerjakan sihir. Jadi Harut dan Marut itu dua malaikat yang diturunkan Allah ke dunia untuk membuktikan bahwa Allah itu maha mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Jadi ketika terjadi sanggahan dari mereka, ya pada waktu penciptaan Adam, ya, Allah memerintahkan pada para malaikat untuk menunjuk dua malaikat yang terbaik di kalangan mereka guna diturunkan ke dunia. Tetapi mereka harus dilengkapi dengan hawa nafsu, ya, sebagaimana manusia. Ya. Jadi itu tentang Harut dan Marut. Ya, walaupun banyak mufasir ataupun pentafsir yang memiliki pandangan-pandangan yang tidak sama tentang Harut dan Marut. Banyak juga cerita-cerita Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat yang menceritakan tentang Harut dan Marut. Ya, pada prinsipnya Al-Quran itu memberikan ketegasan, ya, tentang karakter-karakter orang Yahudi itu seperti apa, itu sangat jelas di dalam Al-Quran. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Hai orang-orang yang beriman, la taqulu, jangan kalian berkata kepada Rasulullah ra'ina. Ra'ina itu ucapan penghinaan yang artinya itu bodoh, waqulu. Dan kalian katakan ungdurna, qulu ungdurna, perhatikanlah, pertimbangkanlah kami, wasma'u, dan dengarkanlah kalian apa yang diperintahkan, walil kafirin, dan bagi orang kafir adzabun alim, siksa ataupun adab pedih, ya, di neraka. Ra'ina. Jadi ra'ina itu artinya perhatikanlah kami, ra'ina. Ya, tetapi orang Yahudi itu mengucapkannya itu dia dengan maksud menghina, sehingga apa yang mereka maksud ro'ina itu bukan ro'ina tapi ru'unah yang artinya bodoh sekali, ya, sebagai ejekan kepada Rasulullah. Itulah sebabnya Allah menyuruh sahabat-sahabat menukar ro'ina dengan ungdurna yang sama dengan ro'ina, ya. Jadi ro'ina orang Yahudi dipelesetkan menjadi ru'unah yang artinya orang bodoh. Makanya dari itu, wahai orang beriman, jangan kamu katakan ro'ina, ya, tapi katakanlah ungdurna, dengarkanlah. Ya. Jadi Asy'ari di situ menuturkan bahwa ada dua orang Yahudi yaitu Malik bin Saif dan Rif'ah bin Zaid dari Bani Qainuqa. Ya, jika bertemu Rasulullah mereka selalu mengucapkan ro'ina sam'aka wasma' ghairu musma'in. Ya, kaum muslimin mengira ucapan itu merupakan pujian ahli kitab kepada para nabi mereka, sehingga kaum muslimin mengikuti dengan mengucapkan kalimat itu kepada Rasul. Oleh karena itu Allah menurunkan ayat ini. Ya, padahal maksudnya orang Yahudi itu apa? Maksudnya itu dia menghina, mengejek Rasul. Ro'ina yang dimaksud Yahudi adalah ru'unah, yang artinya apa? Bodoh sekali, ya, ejekan kepada Nabi. Maka Allah berfirman, katakanlah ungdurna, dengarkanlah. Ya. Walil kafirina adzabun alim. Bagi orang kafir itu adalah siksa yang sangat pedih. Ya. Ma yawaddu alladziina kafaru, orang-orang yang kafir, ma yawaddu, tidak ingin. Jadi ma yawaddu alladziina kafaru, tidak ingin orang yang kafir itu
Min ahli kitab, dari ahli kitab, walal musyrikin, dan tidak juga orang-orang musyrik, ayyunazzala, an yunazzala, untuk diturunkan alaikum, untuk atas kalian, min khairin, dari kebaikan, itu wahyu, min rabbikum, dari Tuhan kamu. Wallahu yakhtassu, dan Allah itu mengkhususkan birahmatihi, dengan rahmatnya, wahyunya, man yasha, kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah itu maha pemilik karunia yang sangat besar. Di sini juga Sudi menerangkan bahwa ayat ini diturunkan sebagai penjelasan kepada Rasulullah dan kaum muslimin tentang sifat dan sikap orang musyrik. Mereka sangat membenci kaum muslimin. Ya. Jadi orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik itu tidak menginginkan diturunkannya, ya, diturunkan suatu kebaikan ataupun wahyu itu kepada kamu, min rabbikum. Ayunazzala alaikum min khairin min rabbikum, ya, dari Tuhan kamu. Tidak kepengen wahyu turun kepada engkau Muhammad, tetapi Allah itu mengkhususkan. Wallahu yakhtassu. Ya, jadi Allah itu mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Ya, dan Allah itu maha mempunyai karunia yang sangat besar. Jadi Allah memberitahukan melalui firman-Nya kepada mukminin tentang keadaan orang kafir dan ahli kitab dan orang musyrik. Mereka itu sangat tidak menginginkan diturunkannya suatu kebaikan, yaitu wahyu dari Allah, karena kedengkian mereka disebabkan Nabi Muhammad diturunkan bukan dari golongan Bani Israel. Saking bencinya tidak kepingin wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi Allah itu menentukan siapa yang dikehendaki, maha menentukan, melimpahkan rahmat, ya, kenabian. Sebenarnya Allah itu maha mempunyai karunia yang sangat besar. Jadi Rasulullah bersabda, kelak akan menimpa umatku penyakit-penyakit terdahulu, yaitu penyakit sombong, kufur nikmat, lupa daratan dalam memperoleh kenikmatan. Lupa daratan dalam memperoleh kenikmatan. Jadi mereka berlomba-lomba mengumpulkan harta, bermegah-megah dengan harta. Mereka terjerumus dalam jurang kesenangan dunia, saling bermusuhan, saling iri, dengki, dendam, sehingga mereka melakukan kezaliman melampaui batas. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim. Diriwayatkan oleh Al-Hakim. Ya. Manansakh min ayatin. Nah, apa yang kami ganti, kami batalkan min ayatin dari Al-Quran, au nunsiha, atau kami buat terlupakan, na'ti bi khairin, pasti kami datangkan dengan yang lebih baik bermanfaat, minha, dari ayat itu, au misliha, atau yang serupa dengan ayat itu. Alam ta'alam, apakah kamu tidak mengetahui annallaha, bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Ya, menurut Ibnu Abbas, terkadang saat wahyu turun kepada Rasul pada malam hari, beliau terlupa pada siang hari berikutnya. Oleh sebab itu Allah menurunkan ayat ini sebagai jaminan bahwa wahyu yang diturunkan tidak mungkin terlupakan. Ya. Jadi wahyu yang diturunkan tidak mungkin terlupakan. Jadi Allah itu tentang kekuasaan Allah yang berkaitan dengan hukum-hukumnya, bahwasanya hak Allah untuk mencabut satu hukum atau menggantikannya dengan hukum lain, atau membuat hukum yang baru dan firman-Nya itu kepada manusia agar ditaati dan dipatuhi. Jadi Allah itu membuat satu hukum kemudian membuat hukum yang baru ataupun menetapkan hukum yang lain atau yang mirip, itu sudah Allah perhitungkan, memang disesuaikan, jadi sudah fix, ya, membuat hukum baru dan firman-Nya itu firman Allah kepada manusia agar ditaati, dipatuhi. Satu contoh, pada zaman Nabi Adam, Allah membolehkan, ya, mengkawinkan antar dua bersaudara, ya. Setelah itu Allah mengharamkan. Begitu juga dalam Al-Quran, menasakh ayat-ayat tentang minuman keras. Ya, pertama Allah berfirman bahwasanya di dalam khamr itu terdapat manfaat dan mandorot. Ya, kan, tetapi mandorotnya lebih besar. Hari ini sebagian kaum muslimin masih meminum minuman khamr. Ya, setelah itu Allah berfirman kembali, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Ya, setelah turun ayat ini kaum muslimin masih meminum khamr. Akan tetapi ketika akan menjelang ditunaikan sholat, mereka berhenti meminum khamr. Ya, pada saat sholat mereka tidak dalam keadaan mabuk. Ya, setelah itu Allah menurunkan ayat yang menerangkan bahwa meminum khamr adalah perbuatan setan. Akhirnya Allah memerintahkan untuk menjauhi perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Ya, jadi setelah ayat ini turun, semua muslimin meninggalkan khamr. Ya, tujuan Allah menjadikan nasakh, ya, mansukh, nasih mansukh, ya, nasakh dalam ayat-ayat itu adalah memberikan keringanan dari perintah ataupun larangan yang telah ditentukan dari hukum sebelumnya. Ya. Alam ta'lam anallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Alam ta'lam anallaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Allah itu
bagi memiliki pemilik mulkus samawat, kerajaan kekuasaan semesta langit, wal ardi dan bumi, wa malakum min dunillah, dan tidak ada kalian Yahudi dari selain Allah, min dunillah, dari selain Allah, min waliyin wala nasir, seorang pelindung, pemimpin, pelindung, wala nasir, dan tidak ada juga penolong. Ya. Min waliyin wala nasir. Jadi milik Allah itu kerajaan langit dan bumi. Karena apapun yang di langit dan di bumi semua ciptaannya. Allah berkuasa dan menguasai atas segala yang Dia ciptakan. Hanya Allah yang dapat melindungi, menolong semua makhluknya. Oleh sebab itu, jangan kita memohon perlindungan atau pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Ya, Ibnu Mas'ud, ya, Rasulullah itu bersabda, itu dari Ibnu Mas'ud, barang siapa tertimpa bencana lalu ia datang kepada manusia untuk memohon pertolongan, niscaya tidak dapat terhalangi dari bencana tersebut. Ya, barang siapa tertimpa bencana, lalu ia datang kepada manusia untuk memohon pertolongan, niscaya tidak dapat terhalangi dari bencana tersebut. Barang siapa tertimpa bencana kemudian dia memohon pertolongan kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan menggantinya dengan rizki baik cepat maupun lambat. Ini hadis, ya, diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi. Jadi jangan kita memohon perlindungan atau pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Ya. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Ya, tidak ada bagi kamu pelindung dan penolong selain Allah. Ya, tidakkah kamu tahu bahwa Allah itu pemilik kerajaan langit dan bumi? Ya. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tidak ada bagi kamu pelindung atau penolong selain Allah. Am turiduna an tas'alu rasulakum, ataukah kalian menghendaki an tas'alu untuk kalian meminta rasulakum kepada rasul kalian itu Muhammad kama su'ila Musa min qabl, seperti apa yang diminta dulu, ya, kepada Musa. Ya, kepada Musa dari dulu. Wa man yatabaddalil kufra wa man yatabaddalil kufra, dan siapa yang menukar menggantikan kekafiran bil iman dengan keimanan, faqad dhalla, maka sungguh dia telah tersesat, sawa as-sabil, dari jalan yang lurus. Jadi Ibnu Abbas itu mengatakan bahwa Rafi' bin Huraimalah dan Wahab bin Zaid berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, datangkanlah dari langit kitab yang kau turunkan kepada kami, kitab yang kau turunkan kepada kami, yang dapat kami baca. Atau pancarkanlah sungai untuk kami, agar kami beriman kepada kamu. Nah, maka Allah menurunkan ayat, ataukah kamu tidak meminta kepada Rasulmu Muhammad, seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dulu. Barang siapa menggantikan iman dengan kekafiran, maka dia sungguh telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi ayat ini itu menerangkan tentang peringatan Allah Ta'ala kepada orang yang beriman agar tidak meminta penjelasan kepada Rasul sebelum Rasul menerangkan tentang permasalahan itu. Jadi seperti Bani Israel meminta kepada Nabi Musa pada zaman dulu justru memberatkan mereka sendiri dalam melaksanakannya. Ya, sebagai contoh peristiwa penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah melalui Nabi Musa kepada Bani Israel untuk mengetahui pelaku pembunuhan yang terjadi, ya, pada waktu itu. Akibatnya apa? Dari banyaknya bertanya, hampir-hampir saja sapi betina yang diisyaratkan tersebut tidak mereka peroleh. Ya, tambah angel, tambah rumit. Ya, seandainya pada waktu itu mereka tidak lagi bertanya kepada Nabi Musa, maka sapi betina manapun yang mereka sembelih sudah mencukupi. Ya, jadi kalau barang sudah baik, wis ora usah kakan takok, nanti malah tambah rumit. Ya, malah dikasih Allah semakin yang mereka jadi repot. Rasulullah bersabda, biarkanlah masalah-masalah yang tidak aku persoalkan atas kalian untuk ditanya. Ya, biarkanlah masalah-masalah yang tidak aku persoalkan atas kalian untuk ditanya. Ya, karena binasanya orang-orang sebelum kalian itu disebabkan mereka banyak bertanya dan menentang Nabi mereka. Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Dan jika aku melarang kalian mengerjakan, maka tinggalkanlah. Ini hadis diriwayatkan Muslim. Jadi jika Rasulullah itu memerintahkan, sudah lakukan saja semampu kalian. Ya. Jangan banyak tanya, ya. Banyak bertanya, ya, seperti orang-orang yang sebelum kalian. Ya, itu orang zaman dulu pada Nabi Musa banyak bertanya, akhirnya binasa juga. Ya, dan barang siapa yang beriman lalu menukar dengan kekafiran, dengan mengikuti hawa nafsu, memilih kehidupan dunia, maka mereka itu orang yang tersesat dari jalan yang lurus, bagi mereka siksa di neraka. Faqad dhalla sawa as-sabil. Wadda katsirun min ahlil kitab. Wadda katsirun min ahlil kitab, dan kebanyakan dari ahli kitab wadda ingin lau yaruddunakum,
sekiranya mereka dapat mengembalikan min ba'di imanikum kufara, dari sesudah keimanan kalian terhadap Muhammad dan Al-Quran, kufara, kepada kekafiran, hasadan, karena rasa dengki min andi anfusihim, dari sisi diri mereka, min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, min ba'di, dari sesudah tabayyana, sesudah nyata jelas, lahumul al-haqq, lahumul haqq, bagi mereka kebenaran, yaitu kebenaran Islam, kebenaran Muhammad. Fa'fu, maka kalian biarkanlah, waswahu, berpalinglah kalian, hatta ya'ti Allah bi amrih, sehingga Allah mendatangkan bi amrihi, dengan perintahnya untuk membunuh. Innallaha, sungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Wa aqimus shalah, kalian dirikanlah solat pada waktunya. Wa atuz zakah, kalian tunaikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, dan apa yang kalian sembahkan li anfusikum, untuk diri kalian, persembahkan untuk diri kalian, min khairin, dari kebaikan, tajiduhu, kalian akan mendapatkan pahala indallah, di sisi Allah. Innallaha, sungguhnya Allah, bima ta'maluna basir, melihat terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi menurut Ibnu Abbas, ada dua orang bersaudara dari kaum Yahudi, Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab. Keduanya sangat dengki karena Allah mengutus Rasul bukan dari kaum mereka. Ya, mereka juga berusaha keras untuk mencegah orang-orang yang akan memeluk agama Islam. Maka akhirnya turun ayat, banyak di antara ahli kitab yang menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali. Karena dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Ya, sungguh Allah maha kuasa atas segala sesuatu, perintahnya ya. Innallaha hatta ya'tullah bi amri, itu Allah mendatangkan, sampai Allah mendatangkan perintah. Perintah untuk apa? Ya untuk membunuh dia. Ya, innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Wa aqimus shalah, laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat. Ya. Tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala dari Allah. Sungguh Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi Allah itu mengingatkan kepada hambanya yang beriman agar berhati-hati. Sebagian besar ahli kitab itu, mereka menginginkan agar orang beriman itu kembali kepada kekafiran setelah datang kebenaran kepada mereka. Mereka dengki terhadap orang-orang beriman karena mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad dan Al-Quran itu adalah benar. Ya, justru karena Nabi itu benar, Al-Quran itu benar, mereka jadi dengki. Ya. Orang yang beriman diperintahkan agar memaafkan, ya, dan membiarkan saja perbuatan mereka hingga Allah mendatangkan perintah yang lain. Ya, ya, perintah apa? Perintah yang lain itu, ya kalau orang sudah keterlaluan, ada perintah untuk membunuh, karena Allah maha kuasa atas setiap hamba-hambanya. Ya. Kalau memang orang itu merusak agama, hatta ya'tullah bi amrih, ya, sampai Allah mendatangkan perintahnya. Ya. Rasulullah bersabda, waspadalah terhadap hasud, iri, dengki. Ya, sesungguhnya hasud mengikis pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu bakar. Ya, jadi Allah itu memerintahkan kepada orang beriman agar mereka melaksanakan perintah-perintah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, sehingga Allah memberikan pahala apa yang mereka usahakan. Dan kebaikan apapun yang mereka usahakan adalah untuk diri mereka sendiri. Ya, tidaklah perlu perbuatan yang kita lakukan itu atas dasar perintah Allah hanya ingin dilihat manusia. Ya. Rasul bersabda apa? Yang pertama-tama dipertanyakan, diperhitungkan terhadap seorang hamba pada hari kiamat dari amal perbuatannya adalah tentang sholat. Apabila sholatnya baik, maka dia beruntung dan sukses. Apabila sholatnya buruk, maka dia kecewa dan merugi. Itu hadis diriwayatkan oleh Nasai. Allah juga berfirman dalam hadis qudsi, hai Adam, infakkan, nafkahkanlah harta kamu, niscaya aku memberikan nafkah kepada kamu. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah juga bersabda, barang siapa diberi Allah harta dan tidak menunaikan zakatnya, kelak di hari kiamat dia akan dibayang-bayangi dengan seekor ular bermata satu di tengah dan punya dua lidah yang melilitnya. Ya, jadi ular itu mencengkeram kedua rahangnya, seraya berkata, aku ini hartamu, aku ini pusaka simpananmu. Kemudian Nabi membacakan firman Allah surat Al-Imran, janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lahirnya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Ini hadis diriwayatkan Bukhari. Jadi Allah itu memberitahukan kepada hambanya bahwa sesungguhnya Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. Walaupun kebaikan sebesar zarrah, pasti Allah akan mengganjar kebaikan itu dengan pahala yang baik, karena Allah adalah asyakur,
Asy-Syakur, zat yang maha mensyukuri dari hambanya, yaitu yang melakukan ketaatan walaupun hanya sedikit, Allah Ta'ala akan membalasnya dengan berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat. Innallaha bima ta'maluna basir. Ya, Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Wa qalu, dan Yahudi dan Nasrani itu berkata, lan yadkhulul jannata, tidak akan seorang masuk surga illa kecuali man kana hudan aw nasara, kecuali siapa yang telah menjadi Yahudi atau Nasrani. Tilka amaniyum, itulah angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum, katakanlah, datangkanlah kalian burhanakum, bukti nyata kalian, in kuntum shodiqin, jika kalian adalah benar. In kuntum shodiqin. Jadi orang Yahudi mengatakan, ya mereka saja yang akan masuk surga. Orang Nasrani juga mengatakan mereka saja yang akan masuk surga. Ya, balaman aslam, tidak demikian. Siapa yang menyerahkan, mengikhlaskan wajhahu, mukanya dirinya lillah, hanya untuk Allah, wa huwa muhsinun, dan dia orang berbuat kebajikan, falahu, maka darinya baginya itu ajruhu, pahala amal surga inda rabbih, di sisi Tuhannya, wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak juga mereka bersedih hati. Ya. Jadi tertipunya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang disebabkan karena pendeta-pendeta mereka memutarbalikkan kebenaran yang telah ada pada mereka sendiri dengan mengatakan sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Jadi pernyataan ini dibantah. Akhirnya Allah bilang bahwasanya yang mereka katakan itu adalah angan-angan mereka yang kosong belaka. Dan diperintahkan kepada Rasul agar mengatakan, tunjukkanlah kebenaran kamu jika kamu memang benar-benar orang beriman. Ya, yaitu ada di antara firman-firman Allah yang sampai kepada mereka tentang keterangan yang menyatakan tentang kebenaran pernyataan mereka tersebut. Jadi Allah Ta'ala itu menyatakan bahwasanya pernyataan mereka tersebut itu tidak benar. Karena yang sebenarnya adalah Allah berfirman, barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, ya, man aslama wajhahu lillah. Ya. Barang siapa menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan berdasarkan syariat, ya. Karena apabila ia memilih selain Islam, maka agama tersebut tidak akan diterima di sisi Allah. Maka bagi mereka itu mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi wa huwa muhsinun, itu berbuat kebajikan. Kebajikan itu berdasarkan syariat agama, berdasarkan syariat Islam. Ya, jadi bagi mereka itu tidak ada kekhawatiran dan tidak juga bersedih hati. Rasul bersabda dalam hadis Muslim, maka barang siapa mengerjakan suatu amal yang tidak sejalan dengan perintah kami, maka amal itu tertolak. Raddun, ya. Amal tertolak ataupun raddun. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai', dan berkata orang Yahudi Madinah, laisatin nasara, orang Nasrani tidaklah ala syai', tidak berada di atas satu jalan yang benar. Ala syai'. Wa qalatin nasara, dan orang Nasrani suku Najran juga berkata, laisatul yahud, tidaklah orang Yahudi itu ala syai', berada di atas jalan yang benar. Wa hum yatluna alkitab, dan mereka telah membaca kitab Injil Taurat. Kadzalika qala alladziina la ya'lamun misla qaulihim, juga berkata orang-orang yang mereka tidak mengetahui seperti ucapan orang Nasrani Yahudi. Fallahu yahkumu bainahum, maka Allah dia mengadil di antara mereka yaumul qiyamah, pada hari kiamat, fima kanu fihi yakhtalifun, tentang apa yang dulu mereka perselisihkan. Jadi di situ Ibnu Abbas mengatakan bahwa suatu ketika kaum Nasrani Najran dan para rahib Yahudi berdebat di hadapan Rasul. Seorang Nasrani, Rafi' bin Huzaimah, itu berkata, kamu tidak berada di jalan yang benar karena menyatakan kekufuran kepada Nabi Isa dan kitab Injilnya. Kemudian Yahudi juga membantah, kamu juga tidak berada di atas jalan yang benar karena menentang kenabian Musa dan kitab Taurat. Lalu Allah menjawab perdebatan melalui turunnya ayat. Ya, orang Yahudi berkata, ya, orang Nasrani tidak memiliki sesuatu pegangan, dan orang Nasrani juga berkata orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan, padahal mereka membaca kitab. Ya, demikian pula orang-orang yang tidak berilmu, ya, berkata seperti ucapan mereka itu. Ya, maka Allah mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Fallahu yahkumu bainahum yaumil qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Jadi ini tentang keadaan orang Yahudi dan Nasrani yang saling menyalahkan satu sama lainnya. Orang Yahudi berkata bahwasanya orang Nasrani tidak mempunyai satu pegangan, orang Nasrani juga begitu, Yahudi tidak punya pegangan. Ya, dalam kitab orang Yahudi yaitu Taurat itu menerangkan tentang kedatangan Nabi Isa, dan mereka mengambil janji dengan Nabi Musa akan membenarkan Nabi Isa apabila diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel. Sedangkan dalam kitab orang Nasrani yaitu Injil itu terdapat perintah untuk membenarkan Nabi Musa.
ya, dengan kitab Tauratnya yang telah diturunkan sebelumnya. Ya, ucapan-ucapan mereka tersebut, ya, mereka sampaikan kepada umat mereka masing-masing, sehingga umat mereka masing-masing mengucapkan serupa dengan ucapan mereka tersebut. Maka Allah Ta'ala mengadili mereka semua kalau di hari kiamat tentang kebohongan-kebohongan yang mereka perbuat, sehingga menjadikan di antara mereka berselisih tentang kebenaran kita masing-masing. Ya, jadi akhir zaman peristiwa saling menyalahkan atau saling mengaku benar sendiri juga sekarang ini ya sudah banyak terjadi di sekeliling kita. Ya, banyak orang-orang yang awam, orang-orang di organisasi-organisasi tertentu, ya, ya, bahkan Abah sendiri sering mendengarkan banyak orang-orang, ya, orang-orang NO yang tidak paham, banyak yang menyalahkan amalan orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah yang tidak paham juga banyak menyalahkan orang NO. Ini lucu-lucu, ya, ini gara-gara mereka itu bodoh, itu nggak paham tentang Islam yang sebenarnya. Padahal sebenarnya NO itu adalah organisasi. NO itu bukan agama. Muhammadiyah juga organisasi, bukan agama. Semuanya mengklaim dirinya adalah saya ini ahli sunnah. Nah, NO bilang saya ini ahli sunnah. Yang bukan NO dikatakan nggak ahli sunnah. Orang Muhammadiyah juga bilang saya ini ahli sunnah. Yang bukan Muhammadiyah dikatakan bukan ahli sunnah. Nah, itu orang-orang yang tidak paham. Tetapi orang NO yang betul-betul paham tentang Islam dan orang Muhammadiyah yang paham tentang Islam, mereka nggak ada masalah. Ya, dulu NO dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Musadi. Saat itu Muhammadiyah dipimpin oleh siapa? Profesor Bang Din Samsudin. Akrab, dua-duanya akrab. Dulu pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Dahlan, ya. Pendiri NU Mbah Hasyim As'ari akrab, ya. Pemimpin mereka itu akrab, teman, bolok, sama-sama satu guru, ya, sama-sama satu guru, berguru di guru yang sama. Cuma style ataupun gaya dakwahnya itu beda. Ya, Muhammadiyah lebih banyak terjun ke kalangan intelektual, ya, punya program-program khusus. NU banyak terjun ke masyarakat kampung-kampung, ya. Semua itu sebenarnya sama-sama baiknya. Tapi gara-gara, ya, tadi orang-orang yang tidak paham itu akhirnya menjadikan ini jadi berselisih, seakan-akan NU musuh Muhammadiyah, Muhammadiyah musuh NU. Nah, ini adalah paham tidak benar. Maka santri tadabbur tidak boleh berpikir picik seperti itu. Jelas semuanya, ya. Ya, selagi siapapun Anda, selagi berpegang pada Al-Quran adalah saudara kita. Ya, Tuhannya sama, nabinya sama, kitabnya sama, itu saudara kita. Ya, ben NU, Muhammadiyah, pun tidak partai apa, tidak organisasi, itu adalah organisasi. Ya. Anda tidak NU, tidak Muhammadiyah, tapi Anda pegang Quran, itu berarti saudara kita. Nabinya Nabi Muhammad, ya. Tuhannya Allah, ya sudah. Ya, di luar negeri itu nggak ada namanya NU Muhammadiyah, nggak ada, hanya di Indonesia saja. Ya. Jangan sampai kalian berpandangan picik, berfaham picik, tidak punya wawasan. Ya, seperti ini sudah dicontohkan oleh Al-Quran, sudah dicontohkan di masa lampau. Ya, orang Yahudi sama orang Nasrani merasa benar sendiri. Padahal semua-semuanya itu apa? Injil itu dari Allah, Taurat juga dari Allah. Itu sebenarnya hanya pergantian sebuah fase atau pentahapan. Ya, dulu pernah Abah jelasin. Ya. Sebelum Quran itu ada Injil. Sebelum Injil ada Taurat. Sebelum Taurat ada Zabur. Ya. Ya. Jadi yang kitab-kitab yang turun setelah itu menyempurnakan, melengkapi kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu melengkapi kitab-kitab yang terdahulu. Ya, jadi kitab yang terdahulu semuanya dikumpulkan, semuanya ada di dalam Al-Quran dan dilengkapin, paling lengkap. Ya, seperti itu. Makanya kedatangan Nabi Muhammad juga dijelaskan di dalam Taurat, dalam Injil, udah dijelasin semuanya. Jadi bukan bertentangan. Ya, tetapi akhir zaman seakan-akan ada Injil yang bertentangan dengan Al-Quran. Ya memang bertentangan karena Injil yang sekarang ini tidak Injil yang asli, Injil bikinan orang-orang sekarang. Ya seperti Al-Quran sudah menceritakan tadi, rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka itu sudah merubah. Jadi ayat-ayat yang benar itu dirubah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Seandainya dia mengatakan kebenaran sudah pasti sama, tidak bertentangan dengan agama Islam. Ya, jelas ya. Nah, jadi dalam kitab orang Yahudi, Taurat menerangkan kedatangan Nabi Isa dalam mengambil janji Nabi Musa. Ya, jadi Taurat menerangkan tentang kedatangan Nabi Isa dan mereka mengambil janji dengan Nabi Musa atas akan membenarkan Isa apabila diturunkan Allah kepada Bani Israel. Sedangkan dalam kitab Nasrani, Injil juga terdapat perintah untuk membenarkan Nabi Musa dengan kitabnya Taurat apabila diturunkan. Ya, jadi ucapan mereka itu mereka sampaikan pada umat mereka masing-masing, sehingga masing-masing mengucapkan serupa. Dengan ucapan itu akhirnya Allah mengadili, ya, dari kiamat. Jadi Ibnu Abbas itu menceritakan ketika orang-orang Nasrani Najran menghadap Rasulullah,
Datang pula mereka, para pendeta Yahudi. Datang pada mereka, lalu mereka saling berselisih di hadapan Rasul. Maka Rafi' bin Harmalah, ya, salah seorang pendeta Yahudi mengatakan, kalian tidak memiliki pegangan suatu apapun dan mengingkari kenabian Musa serta kufur terhadap Taurat. Berkenaan dengan itu Allah berfirman, orang-orang Yahudi itu berkata, orang-orang Nasrani tidak mempunyai satu pegangan. Orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca kitab. Ya. Jadi demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka berselisih. Ya. Kemudian apa Ibnu Abbas berkata, masing-masing kelompok itu membaca dalam kitabnya sesuatu yang membenarkan yang mereka ingkari. Ya. Orang-orang yang Yahudi kufur terhadap Nabi Isa, padahal di tangan mereka terhadap kitab Taurat yang di dalamnya adalah mengambil janji melalui lisan Nabi Musa untuk membenarkan Nabi Isa. Ya, sedangkan dalam Injil yang dibawa Isa terdapat perintah untuk membenarkan Nabi Musa. Dan kitab Taurat yang diturunkan dari sisi Allah, masing-masing kelompok mengingkari kitab yang ada di tangan mereka sendiri. Padahal itu ahlul kitab yang hidup pada zaman Rasul. Ya. Ahlul kitab, ya. Wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Allah mengadili antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dulu mereka perselisihkan. Ya. Waman al-dulam, dan siapa yang lebih zalim mimman mana'a masajida, dari orang yang melarang masjid-masjid Allah, masjid Allah, ayul karofiha ismu, untuk disebut di dalam masjid itu nama Allah, wasa'an fi kharabiyah, dan berusaha untuk merusaknya, menghancurkannya. Ulaika, mereka itu adalah makan lahum ayadkhuluha, tidak mungkin bagi mereka itu ayadkhuluha, akan mereka masuki masjid illa kecuali khaifin, sebagai orang takut. Lahum fid dunya, bagi mereka di dunia khizyun, kehinaan, walahum fil akhirah, dan bagi mereka di akhirat adzabun adzim, siksaan yang sangat berat, sangat pedih. Jadi Ibnu Abbas juga menjelaskan ayat ini sebagai peringatan dari kaum Quraisy yang melarang Rasulullah melakukan sholat di dekat Ka'bah dalam Masjidil Haram. Ya. Jadi orang-orang yang lebih aniaya kepada seseorang melebihi menganiaya fisik. Jadi ayat ini itu menjelaskan tentang orang-orang yang lebih aniaya ya, kepada seseorang melebihi aniaya fisik. Jadi mereka menganiaya terhadap akidah, keyakinan seseorang dengan cara menghalang-halangi manusia untuk masuk ke dalam masjidnya. Jadi yang di dalam ini mereka banyak menyebut nama Allah. Jadi mereka menghalang-halangi. Mereka berusaha agar kiranya tidak ada orang yang menyebut nama Allah di dalam masjid, sehingga masjid-masjid tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu dengan banyak menyebut nama Allah di dalamnya. Akhirnya berusaha menghalangi supaya orang tidak menyebut nama Allah dalam masjid. Itu yang disebut merobohkan masjid. Ya, jadi merobohkan masjid itu yang sebenarnya adalah menghalangi orang-orang untuk menyebut nama Allah dalam masjid. Jadi bukan ngambil ganjo, palu, ngobrol di masjid, enggak. Tapi sebenarnya orang menghalangi supaya orang beramal-amal di dalam masjid, zikir kepada Allah, itu namanya merusak masjid. Mereka tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid, ya, karena mereka tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Jadi orang seperti itu orang tidak punya rasa takut kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang masuk ke dalam masjid-masjid penuh dengan rasa hormat, tawaduk, takut kepada Allah, orang yang menghalang-halangi manusia menyebut nama Allah di dalam masjid dan berusaha merobohkan, itu orang yang di dunia mendapatkan kebinasaan, di akhirat mendapatkan siksa. Ya. Ibnu Zaid mengatakan apa? Mereka itu adalah orang-orang musyrik yang menghalangi Rasul bersama para sahabatnya untuk masuk ke kota Mekah pada saat terjadinya peristiwa Hudaybiyah. Ya, sehingga beliau menyembelih korbannya di Tua, ya, dan mengajak mereka berdamai. Rasul berkata kepada mereka, tidak ada seorang pun yang boleh menghalang-halangi dari Baitullah ini. Ya, dulu seorang dapat bertemu dengan membunuh ayahnya dan saudaranya dan ia tidak menghalanginya. Ya, maka mereka menjawab, pembunuh ayah-ayah kami dalam perang Badar tidak boleh masuk kawasan kami, ya, sedang kami masih ada di sini. Ya, itu Ibnu Zaid yang mengatakan. Dari Bishr bin Ata'ah yang menceritakan bahwa Rasul pernah memanjatkan doa, ya Allah, perbaikilah akhir dari segala urusan kami semua seluruhnya, serta jauhkanlah kami dari kehinaan dunia dan siksa akhirat. Lahum fid dunya khizyun, ya, bagi mereka di dunia adalah kehinaan, walum fil akhirati adzabun adzim, dan bagi mereka di akhirat adab yang sangat berat, ya, siksaan yang sangat berat. Ya, selamat sih.